Hal itu yang membuat Aris lagi dan lagi berbohong kepada Kinan, dengan alasan ada urusan kantor yang harus segera dibereskan segera. Padahal sebenarnya Aris hanya ingin pergi menemui Lydia, hanya menjadikan urusan kantor sebagai kamuflase kebohongan yang dilakukan Aris. Pertemuan yang dilakukan Aris dengan Lydia yaitu membahas status hubungan mereka. Aris memberikan harapan akan menikahi Lydia saat Kinan sudah melahirkan. Dan sekarang Kinan sudah tidak lagi mengandung anak Aris, dan seketika Lydia menagih janji yang pernah diberikan Aris padanya. Suatu ketika setelah pertemuan Aris dan Lydia, Kinan sengaja menyisihkan waktu untuk membahas pernikahannya. Dengan menahan kekecewaan dan kondisi yang tertekan, Kinan mengatakan dengan jelas jika Aris tidak bisa menikah tanpa izin dari Kinan. Kinan memperjelas maksud pembicaraannya, jika tidak akan bisa ada pernikahan jika Kinan dan Aris masih terikat hubungan pernikahan. Suatu sisi Aris masih ingin bertahan dan bersama Kinan, namun Aris juga ingin menikahi Lydia dengan janji yang pernah diberikan Aris kepada Lydia. Namun saat itu Kinan tidak akan pernah sekalipun menyetujui pernikahan Aris dan dengan Lydia. Dengan emosi dan kesedihan yang memuncak, Kinan mengatakan jika Aris adalah laki-laki serakah, ingin bersama Kinan namun sulit melepaskan Lydia. Meninggalkan selingkuhannya bernama Lydia seolah menjadi candu yang sulit dilakukan Aris, demi kembali bertahan untuk Kinan dan Lydia. Aris masih mengelak dan masih berusaha bersama Kinan dan Raya, namun Kinan mempertegas ucapannya kalau masih cinta tidak akan ada pernah perselingkuhan. Namun Aris seolah memperoleh jalan buntu dan tidak tahu harus melakukan apa. Dan akhirnya Aris pergi meninggalkan Kinan dan memilih menikahi Lydia dengan hubungan sah. Seketika Aris pergi meninggalkan Kinan dan melepas cincin pernikahan dan menaruhnya di atas meja di depan Kinan, dan Kinan hanya menangis menerima semuanya. Kinan seolah tidak sanggup lagi menahan air matanya, dengan perselingkuhan Aris dan Lydia. Suatu ketika Kinan datang dan mengambil pisau dari dapur dan akan mendekati Lydia.